Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pepatah orang tua-tua Melayu pada masa lalu mengatakan, sesiapa yang mengenal dirinya, maka dia akan kenal siapa Tuhannya. Mungkin sudah saatnya kita sedikit demi sedikit belajar mengenal diri, di mana di saat zaman sekarang orang jangankan mengenal akan dirinya, kenal dengan kulit dan bulu romanya saja pun dia tidak kenal. Nah, jadi dari mana rujukan awal mengkaji, mengamalkan pepatah mengenal diri maka akan kenal siapa Tuhannya ini? Dari mana mau kemana? Manusia yang mengenal akan dirinya itu harus tahu dari mana asal muasalnya dan nanti kemana dia akan pergi. Nah, untuk kajian ini kita akan buka di mana sangkut pautnya mengenal diri akan kenal Tuhannya melalui kajian dari mana. Dari mana yang pertama ialah dari napas. Sebab manusia ketika dia tidak lagi bernapas, maka bukan manusialah namanya, tetapi mayit ataupun arwah. Jadi dari mana kita bisa mengenal akan Tuhan kita? Yang pertama yaitu dari bernapas atau dari napas. Berikutnya manusia kalau napasnya lagi lega, lagi plong, itu selalu lupa dengan Tuhannya. Namun ketika napasnya sudah sesak, sudah semput, barulah dia mulai ingat dengan Tuhannya. Makanya orang-orang yang sudah mulai sakit, bernapas pun sudah mulai ngos-ngosan, itu mulailah sibuk dengan berdoa-doa, sibuk dengan ibadah. Karena apa? Karena sudah mulai ingat dengan Tuhannya, sebab napasnya sudah mulai semput, mulai sesak. Jadi poin yang kedua, mengenal diri itu dapat dimulai dari mengenal yang bernapas atau napas. Berikutnya, dari mana asalnya? Yaitu dari faiza sawaituhu wa nafahtu fihi mirruhi, yang artinya kami tiupkan ruh dari diri kami sendiri kepadanya. Itu Allah lakukan ketika manusia berumur kurang lebih 4 bulan di dalam kandungan ibunya. Apa yang ditiupkan itu? Banyak orang-orang mengatakan yang ditiupkan itu adalah ruh. Nah, kan amat sangat riskan kalau yang ditiupkan adalah angin, sementara yang ditiupnya adalah cahaya. Ruh adalah cahaya, sementara tiupan itu pasti adalah angin. Jadi dalam ilmu mengenal diri sebaiknya kita mengenali bahwa yang ditiupkan itu adalah napas. Jadi artinya secara harfiah kami tiupkan napas dari diri kami sendiri kepadanya. Maka ketika yang bernapas itu ditiupkan kepada si janin, maka di saat itu pula lah si janin bernama manusia. Nah, itu poin yang pertama. Jadi segala inti mengenal diri itu mesti dimulai dari mengenal napas. Nah, selanjutnya kawan-kawan, siapa yang mengenal dirinya maka akan kenal siapa Tuhannya. Berarti kesimpulannya dari penjabaran bernapas tadi, dari mana asal muasalnya manusia tadi, kita dapat memahami bahwa ayat tersebut yang lebih tepat bunyinya, sesiapa yang mengenal dirinya maka akan ingat dengan Tuhannya. Ingat, setelah ingat barulah dia kenal, barulah kenal mengenal, iya kan? Nah, lalu yang ditiupkan oleh Allah tadi adalah napas. Ya, ditiupkan kepada siapa? Kepada jasadkah yang ditiupkan atau kepada ruh? Jadi yang ditiupkan
Faiza sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi itu ditiupkan kepada jasad apa kepada ruh. Jadi yang bernapas itu sesungguhnya setelah dia bernama manusia, jasad apa ruh. Kalaulah jasad yang bernapas, kenapa ketika ruh pergi keluar dari jasad, si jasad tidak bisa lagi bernapas? Padahal semua organ-organ pernapasannya dari mulai hidung, tenggorokan, paru-paru, lambung, jantung dan semuanya masih tetap ada. Nah, berarti yang bernapas bukanlah jasad. Sebab kalau jasad yang bernapas, kenapa setelah si ruh itu pergi, jasad tidak bisa bernapas? Berarti yang bernapas itu adalah ruh. Nah, faiza sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi itu ditiupkan kepada ruh, bukan kepada jasad. Jadi itu sebabnya sesiapa yang mempelajari ilmu mengenal akan dirinya, maka dia akan kenal yang bernapas itu sesungguhnya adalah ruh, bukanlah jasad. Lalu pertanyaan selanjutnya, sekarang untuk apa ruh itu bernapas? Apakah ruh bernapas untuk menghidupkan jasad atau jasad yang bernapas untuk menghidupkan ruh? Kalau jasad yang bernapas untuk menghidupkan ruh, kenapa jasad ada mati? Sementara ruh selama-lamanya tak pernah mati. Dari mulai di alam ruh, ketika dia dimintai kesaksian untuk diturunkan ke rahim seorang ibu, dia telah hidup. Buktinya Allah berkata meminta kesaksian, alastu birabbikum. Lalu dijawab oleh si ruh tadi, ini pertanda dia hidup. Lalu dimasukkan ruh ini ke dalam janin seorang wanita, dia juga masih tetap hidup. Nah, ketika nanti dia keluar dari jasad, maka dia juga tetap hidup. Apa buktinya? Buktinya ada alam arwah, ada alam barzah, ada kehidupan setelah kematian. Berarti ruh yang keluar dari jasad tadi tetap hidup. Sampai nanti di padang mahsyar dimintai kesaksian sewaktu di dunia, dia juga tetap masih hidup. Berarti yang mana aku sebenar aku itu, yaitu aku yang tidak pernah mati, hidup selama-lamanya, yaitu ruh tadilah. Kini siapa ruh itu? Ruh itu yang bernapas itulah ruh, bukan jasad yang bernapas ini. Nah, ketika seseorang telah mengenali siapa yang bernapas, lalu dia mengelola, mempelajari, mendalami cara bernapasnya ruh, maka secara otomatis membuat dia dapat dengan mudah merasakan keberadaan ruh. Itu sebabnya orang-orang yang mengenal diri, walaupun tidak pernah tirakat puasa Daud 7 tahun, puasa mutih 3 bulan, puasa pati gening, lowong, ngelorot, tetapi dia bisa merasakan keberadaan ruh. Mana ruh, mana jin, mana setan, mana hantu belau, mana genderuwo, mana parewangan, mana khodam. Kenapa? Karena dia bisa merasakan napas. Dia merasakan bernapas. Karena ruh tadi bernapas, dia mengenali, dia bisa merasakan, oh ini ruh, karena napasnya begini. Oh ini setan, ini jin. Nah, itu salah satu kelebihannya, dan tidak muskil juga orang-orang yang mengenali akan dirinya itu dapat berkomunikasi dengan ruh para leluhurnya walaupun telah wafat ratusan tahun, puluhan tahun yang lalu. Kenapa? Karena dia tahu setiap ruh itu pasti bernapas. Napasnya ruh itu bisa dirasakan. Seperti saya bernapas di video ini. Kalau kawan-kawan mempelajari ilmu mengenal diri, tahu siapa yang bernapas, kawan-kawan bisa merasakan bagaimana aura atau bentuknya ruh saya bernapas. Bisa dirasakan. Jadi yang kawan-kawan komunikasi, yang kawan-kawan rasakan bukan jasad saya. Jasad saya ini tidak hidup. Yang hidup itu ruh saya yang bernapas. Nah, sama seperti kawan-kawan kalau sudah kenal dengan pacarnya, dengan istrinya, dengan kekasih hatinya, itu bagaimana si kekasih hatinya itu bernapas, itu terasa
di pori-pori kita, di bulu roma kita. Jadi mengenali akan diri itu wajib dimulai dengan mengenali napas dan yang bernapas. Nah, ini sudah banyak yang saya jabarkan. Kalau nanti silahkan kawan-kawan sendiri yang ambil mana yang kira-kira bisa dijadikan ilmu, ambil. Yang tidak bisa dijadikan ilmu, buang. Mana yang kira-kira bisa dijadikan pahala, ambil. Yang kira-kira menjadi dosa, buang jauh-jauh. Nah, berarti kesimpulan yang pertama, kalau saya membimbing seseorang belajar mengenal diri, saya akan mewanti-wanti mereka bahwa mulailah mengenal akan dirimu dari mengenal napasmu, dari mengenal yang bernapas. Sebab ketika seseorang sudah mengenal napas, maka dia pasti ingat selalu dengan Tuhannya. Itu poin yang pertama. Berikutnya, kawan-kawan seiman, seagama, sebangsa dan setanah air, sesuku dan sebudaya, bahkan senusantara. Napas siapa yang engkau pinjam selama hidup ini? Apakah napas jasad ataukah napas ruh? Kalau dari pembabaran kita di atas tadi, telah dapatlah kita pahami untuk apa ruh itu bernapas, yaitu untuk menghidupi jasad. Bukan jasad bernapas untuk menghidupi ruh, sebab ruh takkan pernah mati. Yang selalu mati, yang sakit, yang susah itu adalah jasad. Jadi ketika seseorang mengalami sesak napas, maksudnya susah dalam hidup ini, ya, sehingga semput napasnya, begitulah ibaratnya, itu sesungguhnya ruhnya yang kesulitan bernapas. Sehingga si jasad dipinjamkan napas oleh ruh hanya sedikit. Jadi begitu juga obatnya. Ketika jasad mulai susah bernapas, semput bernapas, sesak bernapas, maka baliklah diri itu kepada ruh. Kenalilah yang bernapas tadi, supaya bisa meminjam napas lebih banyak. Kalau napas yang dipinjam itu lebih banyak, maka si jasad tadi akan kembali pulih. Karena sudah jelas kajinya bahwa ruh bernapas untuk menghidupi jasad. Makanya orang-orang pada masa lalu itu kalau dia mulai susah bernapas, susah hidupnya, maka dia akan mengenali, akan balik kepada kaji diri. Tidak seperti orang yang sekarang yang hanya kenal akan jasadnya. Kalau jasadnya sudah susah bernapas, dia pergi wisata, pergi menghambur-hamburkan uang, pergi mencari hiburan jasad. Ya tetap saja sementara senang napasnya, setelah selesai hiburan dia semakin semput. Kenapa? Karena yang dia hibur, yang dia senangkan bukan ruhnya, tetapi jasadnya. Sementara si jasad ini meminjam napas daripada si ruh. Nah, jadi kembali, mana yang baik ambil, mana yang buruk buang. Ya, yang baik jadikan ilmu. Mana yang ada pahala rasanya ambil, yang ada dosa buang jauh-jauh. Nah, jadi sekarang dapat kita simpulkan poinnya dulu. Ini kan tahap awal, tahap betul-betul awal. Yang pertama, manusia akan mengenal dirinya ketika dia kenal akan napasnya. Setelah dia kenal akan napasnya, maka pasti dia akan ingat kepada Tuhannya. Soal siapa Tuhannya itu urusan lain. Setelah ingat nanti kan bisa dicari, ya, yang mana Tuhan itu bagi diri masing-masing. Lalu poin yang kedua adalah faiza sawaituhu wa nafahtu fihi mirruhi. Kami tiupkan ruh dari ruh kami sendiri kepadanya. Ini maksud hakikatnya adalah kami tiupkan napas kepadanya dari napas kami sendiri. Ya. Ini poin yang paling penting. Sebab ketika kita sudah kenal yang Allah tiupkan itu adalah napas, maka sejak itu pula kita akan mulai mengenal diri kita. Poin yang ketiga,
Seseorang yang telah mengenal akan napasnya, maka dia pasti bisa merasakan yang bernapas itu ruh, bagaimana ruh caranya bernapas, bagaimana bentuknya, di mana lemahnya, di mana hebatnya, itu dia bisa rasakan. Sehingga dengan mengenali napas ruh, seseorang bisa kenal ini sosok keberadaan ruh atau khodam atau jin atau perewangan atau makhluk lain. Dari napas saja. Tidak perlu tirakat, tidak perlu zikir. Ya, zikir nanti kan urusan lain untuk mencari pahala kan begitu. Nah, poin yang keempat, ketika seseorang sudah semput napasnya, sesak bernapasnya, ya, arti kata susah hidupnya, itu pertanda pinjamannya kepada roh sedikit. Artinya roh tidak bisa mengekspor napas, bernapas dengan full. Sehingga kehidupan daripada jasad mulai melemah. Nah, obatnya juga itu ditelusuri. Ditelusuri, kenapa ini si ruh ini meminjamkan sedikit napas kepada jasad. Setelah ditemukan di mana sangkutnya, nah itu bisa dimusyawarahkan. Nah, yang kelima, seseorang yang mengenali akan dirinya, pasti kenal akan napasnya, maka dia bisa berkomunikasi, bisa merasakan ya ruh leluhurnya, ruh kedua orang tuanya. Kenapa? Karena sesungguhnya setiap ruh itu setelah sampai di alam barzah, dia tetap bernapas. Nah, beda dengan bangsa jin, setan, dan segala macamnya. Ini nanti kita kaji apakah setan itu bernapas, ya, atau apakah setan itu bernapas atau tidak. Nanti kita kaji pada episode selanjutnya. Sekarang poin asal mula dari mana seseorang mengenal diri, yaitu dari napas. Kemana dirinya itu nanti, yaitu kepada faiza sawaituhu wa nafahtu fihi miruhi. Ditiupkanlah napas itu kepada si jasad di dalam rahim ibu. Nah, jadi sudah saya paparkan sedikit demi sedikit dari mana dan mau kemana, supaya mengenal dirinya bisa lebih teratur. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kawan-kawan, lalu apa kerjanya si ruh ini bernapas di dalam jasad? Ya, tadi sudah kita ketahui fungsinya ruh itu bernapas untuk menghidupi jasad. Sekarang kerjanya untuk menghidupi itu seperti apa? Jadi, ruh tadi menghidupi jasad dengan berzikir. Terus menerus tiada henti. Kalau zikirnya, permohonannya itu lemah, kurang, itu si jasad akan sakit. Ya, begitu juga kalau si ruh tadi berhenti dia bernapas kepada jasad, maka jasad mati. Ya. Nah, jadi kerjanya apa? Kerjanya berzikir. Apa zikirnya? Zikir napas itu dua. Karena napas itu berbeda dengan bernapas. Kalau napas itu kan udara biasa, oksigen. Semua oksigen di alam semesta ini itu napas. Tetapi yang masuk ke hidung manusia itu sudah jadi itu sudah namanya bernapas, bukan lagi napas. Sebab kalau napas itu dia low control, tidak ada yang mengendalikan. Sementara yang bernapas, ruh yang dihirup, yang diminta oleh ruh ketika bernapas, itu ada malaikat yang mengantarkannya. Jadi tidak sembarangan. Tidak bisa ruh itu sendiri bernapas, juga tidak bisa. Ada malaikat yang mengantarkan. Jadi begitu sangat istimewanya manusia di hadapan Allah. Sampai untuk bernapas saja ruh itu ada malaikat yang mengantarkannya. Jadi tidak perlu repot-repot ngambil ke sana, cangkau ke sini, tidak perlu. Nah, pertama adalah napas masuk. Ya, napas masuk kepada ruh. Ini zikirnya adalah innalillahi. Lalu keluar dia. Keluar dia yang bernapas tadi. Itu zikirnya inna ilahi roji'un.
Jadi kalau ketika kawan-kawan mendengar ada orang meninggal terus kita dimakruhkan, bahkan ada beberapa ulama yang mengatakan mewajibkan kita mengucapkan lafaz inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, itu sesungguhnya kami berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Itu maksudnya napas, yang napas ditiupkan tadi yang berasal dari Allah, lalu dia yang napas itu juga balik lagi kepada Allah. Jadi bukan kematian, yang mati itu hanya jasad. Ya, jadi yang dimaksud innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu zikirnya napas, zikirnya ruh. Ya. Jadi ketika masuk napas itu, ya, ruh itu berkata, berzikir, innalillahi. Lalu keluar napas tadi, maka ruh kembali berzikir, wa inna ilaihi rojiun. Jadi yang datang dari Allah, kembali kepada Allah, itu yang tadi faiza sawaituhu itu, yang ditiupkan itu. Jadi bukan si jasad yang kembali, jasad kembali ke asalnya, yaitu tanah, membusuk di dalam tanah. Nah, jadi ini sudah agak kepanjangan sedikit ya. Insya Allah untuk awal ini kita cukupkan dulu sampai di sini, kajian awal mengenal diri. Episode selanjutnya kita sambung sampai selesai, sampai kita kenali betul siapa diri kita ini dan siapa Tuhan kita. Mudah-mudahan yang baik diambil, yang tidak baik dibuang. Yang rasa-rasanya bisa dijadikan pahala dalam hidup ini, jadikan ilmu. Yang rasa-rasanya ini akan membuat dosa, jadikan sampah, itu dibuang saja. Wallahu alam bisawab. Minta ampun maaf jika saya tersilap kata, tersilap lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.